Berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu. Engkau telah menyertai kehidupan kami. Engkau sertai sepanjang hari ini. Hidup kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang membuat segala kehendak-Mu yang besar dan ajaib itu digenapi lewat hidup kami. Bapa, dalam uh, kehidupan iman kami ingin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Dan saat ini kami mohon biarlah Engkau yang menyertai kelas pelajaran Alkitab Jumat ini supaya kami bisa lebih memahami kehendak-Mu dalam sejarah penebusan sehingga kami pun bisa dipersiapkan menjadi alat-Mu untuk pekerjaan yang besar yang telah Engkau rancangkan. Terima kasih ya Bapak, kami percaya kelas ini memuliakan Engkau saja dan biarlah lewat kami banyak orang yang bisa menerima kasih karunia firman-Mu. Kami berserah kepadamu hidup kami, hal-hal yang kami rencanakan. Biarlah Bapa Engkau yang menyertai dan Engkau yang membungkus dengan kasih karuniamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita akan lihat bersama-sama mengenai lama eh, tabut di rumah Aminadab. Lama tabut di rumah Aminadab. Kita sementara berbicara mengenai buku yang ke-9. uh, Secara khususnya membahas mengenai kemah suci dan juga tabut perjanjian. Dalam buku yang ke-12 yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, pendeta senior kita di situ juga membahas mengenai peran dan perjalanan, sedikit mengenai perjalanan tabut perjanjian seperti apa itu dari masa ke masa. Nah, Uh, setelah Jumat lalu kita melihat mengenai hilangnya tabut perjanjian, hari ini kita akan lihat lama tabut di rumah Abinadab. Ya, lama tabut di rumah Abinadab. Jadi setelah orang Israel masuk ke tanah Kanaan, kita perlu ingat bahwa orang Israel masuk ke tanah Kanaan, tiba di tanah Kanaan, itu pun atas tuntunan Tuhan yang tampak lewat pergerakan tabut perjanjian. Jadi ketika mereka tiba di Gilgal, ya dari Gilgal mereka kemudian kalau kita lihat mereka memindahkan tabut perjanjian itu ke Silo. Ketika perpindahan ke Silo ini masih terjadi di zamannya Yosua. Di zamannya Yosua dan tabut perjanjian ada di Silo untuk waktu yang cukup lama. Zaman hakim-hakim itu kita bisa lihat secara keseluruhan zaman hakim-hakim sekitar 300 tahunan itu tabut perjanjian ada di Silo. Kemudian di zaman Imam Eli atau zaman Samuel mulai sebelum Samuel memulai pelayanan umumnya, mereka memindahkan tabut perjanjian ke Afek dan terjadi perang Afek di tahun 1102 sebelum Masehi. Seperti ini. Dan yang terjadi justru tabut perjanjian itu dirampas oleh orang Filistin. Sehingga tabut perjanjian ada 7 bulan lamanya di tanah orang Filistin. Mulai dari Asdod, kemudian mereka pindahkan ke Gad, lalu ke Ekron, sampai akhirnya mereka pindahkan ke Bet Semes. Nah, tetapi kalau kita lihat bagaimana tabut perjanjian itu dibawa, maksudnya tabut perjanjian itu dirampas orang Filistin, dibawa ke Asdod, Gad, Ekron, itu bukan menampakkan bahwa tabut itu diatur oleh orang Filistin, manusia yang mengaturnya. Tidak demikian. Tetapi justru Allah menghendaki untuk pergi ke tempat-tempat itu untuk menyatakan keagungannya. Bagaimana Allah adalah Allah atas alam semesta, Allah atas semuanya. Kalau orang
Filistin, mereka percaya dewa-dewa itu per wilayah. Tetapi di sini, di semua wilayah orang Filistin, Allah Israel memukul kalah mereka semua. Nah, sampai pada akhirnya mereka melepaskan tabut perjanjian itu dengan diangkut oleh kereta yang baru, dibawa oleh lembu-lembu menuju ke Bet Semes. Dan mereka melihat bahwa apa? Semua kedahsyatan yang terjadi, kedahsyatan yang menimpa mereka, bagaimana dewa-dewa mereka dikalahkan, patung Dagon itu juga dipatahkan lehernya, tunduk di hadapan tabut Allah, terus ada apa tulah penyakit-penyakit yang parah terjadi di kota-kota orang Filistin. Ini menunjukkan kedahsyatan dari Allah Israel. Ini luar biasa. Pada akhirnya tabut dikembalikan ke Bet Semes. Ya. Jadi kita akan lihat mengenai apa yang terjadi di Bet Semes dan bagaimana Bet Semes ini pada akhirnya ada di rumah Abinadab di suatu kota yang namanya Kiryat Yearim. Ya, Kiryat Yearim. Baik, kita lihat tentang tabut di Bet Semes. 1 Samuel 6 ayat 14. Nah, tabut di Bet Semes. Kita lihat bersama-sama. 1 Samuel 6 ayat 14. Kereta itu sampai ke ladang Yosua orang Bet Semes itu dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat orang Yehuda atau orang Israel yang ada dari suku Yehuda, mereka yang ada di kota Bet Semes, mereka sangat bersukacita melihat tabut perjanjian itu datang kepada mereka kembali. Dan yang mereka lakukan adalah mereka membelah kayu, jadi kereta itu apa? Tabut diturunkan, kereta itu dipotong-potong kayunya, dibelah jadi kayu bakar, kemudian lembu-lembunya itu dipotong jadi korban bakaran kepada Tuhan. Mereka sangat bersyukur, kenapa? Karena tabut itu kembali ke mereka. Jadi kemuliaan Tuhan, kan Ikabod itu nama dari cucunya Imam Eli kan, anak Pineas itu. Em, Arti nama Ikabod itu adalah kemuliaan Tuhan meninggalkan. Kemuliaan Tuhan itu meninggalkan. Tetapi sekarang Tuhan telah kembali, berarti, oh, kemuliaan Tuhan itu Tuhan hadir lagi kepada kita. Tetapi apa yang terjadi? Kalau kita lihat, ada satu peristiwa yang dahsyat terjadi di Bet-Semes. 1 Samuel 6 ayat 19 itu dikatakan, dan ia, Allah di sini, ya, ia di sini menunjuk kepada Allah, dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Jadi, em, 70 orang dari rakyat itu mati katanya. Ya, dalam terjemahan atau versi yang lain, Alkitab yang lain, ada yang mencatat em, 50 Tuhan memukul 50.000 orang. Ya, bagaimana mungkin 50.000 orang melihat di satu satu apa namanya em, satu tabut perjanjian, gitu ya? Tapi di situ dikatakan dari untuk kita memahaminya, kita bisa memahaminya. Oh, penduduk Bet Semes itu sekitar 50.000 orang dan 70 orang di antara mereka itu mati gara-gara ingin melihat isi tabut. Nah, kita bisa paham seperti itu. Nah, em, kenapa mereka bisa mati? Ya, kenapa mereka bisa mati? Kalau kita lihat Bilangan 4 ayat 15 ada aturan dari Allah mengenai barang-barang yang ada di dalam kemah suci. Ya, di Bilangan 4 ayat 15 dikatakan jangan menyentuh
Saat dipindahkan, harus dipindahkan dengan pikul di bahu. Itu, jangan disentuh. Ayat 20 dikatakan, jangan lihat katanya. Jangan melihat kepada barang-barang kudus itu. Jadi bahkan tidak boleh dilihat. Nah, seperti ini. Karena itu yang menjadi aturan dari Allah. Sudah ada peringatan. Tetapi rakyat di Bet Semes, mereka itu apa ya? Sangat penasaran. Akhirnya mereka mencoba melihat. Ya, mereka coba melihat. Pada akhirnya mati, gitu ya. Nah, pada akhirnya penduduk Bet Semes itu menjadi sangat takut dan apa yang terjadi? Mereka mengutus orang untuk pergi ke Kiryat Yearim supaya penduduk dari Kiryat Yearim datang mengambil tabut perjanjian. 1 Samuel 6 ayat 21. Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan. Datanglah dan angkutlah itu kepadamu. Nah, jadi pada akhirnya tabut itu dipindahkan ke Kiryat Yearim. Ini hal berikutnya yang kita akan lihat. Kalau kita lihat dalam peta, jadi awalnya tabut itu ada di Bet Semes. Bet Semes itu ada di mana? Bet Semes itu ada di antara eh, Ekron menuju ke Yerusalem. Itu ada Bet Semes, gitu ya, atau batas perbatasan kota Yehuda yang terluar, yang berbatasan dengan daerah Filistin. Jadi dari Bet Semes, kalau kita lihat, itu pergi ke Kiryat Yarim. Jadi belok ke atas, ya agak ke atas. Kalau Bet Semes agak di bawah gitu ya. Jadi dia agak ke atas. Ini kita bisa baca di 1 Samuel 7 ayat 1 dikatakan begini. Lalu orang-orang Kiryat Yarim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Nah, dikatakan bahwa orang Kiryat Yarim datang, ya, datang mengangkut tabut Tuhan. Jadi mengangkut, memikul. Jadi mereka memperlakukan tabut itu sesuai dengan cara Tuhan. Nah ini, sesuai dengan cara Tuhan. Dan mereka membawa ke rumah Abinadab di atas bukit katanya. Ayat yang kedua, dikatakan sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Nah, pelajaran apa yang bisa kita lihat di sini? Makna penyelenggaraan penebusannya, kalau kita perhatikan, di kota-kota Yehuda itu ada banyak orang Israel. Ada banyak kota di mana orang Lewi itu tinggal. Tetapi dari antara banyak tempat, kenapa orang-orang Kiryat Yearim yang datang? Kenapa orang-orang Bet Semes mengutus orang pergi ke sana? Itu karena di sini kita bisa lihat. Karena tabut itu pergi kepada mereka yang menanti-nantikannya, yang menginginkannya. Dibayangkan, bayangkan, misalnya kita tidak bisa pergi ke gereja sama sekali selama 7 bulan. Itu 7 bulan. Bukankah kita akan menginginkannya? Nah, iya kan? Maka bagi orang yang menginginkannya, kasih karunia Allah itu akan turun dan dicurahkan luar biasa. Buktinya kalau kita lihat ini pernah terjadi dalam sejarah kita. Beberapa tahun yang lalu kan COVID terjadi, ya, sangat-sangat dahsyat. Akhirnya tidak bisa beribadah pun itu sangat sulit, sangat-sangat sulit. Mau online sekalipun masih tetap sulit. Tetapi ketika masa-masa itu terjadi, bagaimana sikap hati kita, ya kan? Jadi ada perbedaan antara orang yang menantikannya, orang yang merindukan untuk ibadah dilakukan lagi di gereja, dan orang yang tidak.
Ini ada perbedaan yang sangat signifikan kalau kita lihat. Nah, jadi bagi mereka yang menantikan Tuhan, menantikan Tuhan, mereka akan diperbaharui. Ya, makanya itu kan dikatakan bahwa akan seperti burung Raja Wali katanya. Ya, akan seperti burung Raja Wali akan mendapat semangat yang baru. 1 Samuel 7 ayat 1 di situ setelah orang Kiryat Yearim mendengar kabar, jadi utusan itu datang, mereka dengar itu, mereka itu langsung pergi ke Betsemes. Jadi tidak menunda-nunda, mereka langsung segera datang, segera datang. Mereka tidak menunda-nunda. Bayangkan ketika mereka tiba di Betsemes, orang-orang di sana sementara berduka kan, ada 70 orang mati di sana. Sementara berduka, rumah-rumah di sana, di kota itu sementara berduka, tetapi mereka melihat bahwa apa? Bahwa tabut itu harus segera, ya harus segera dijaga, gitu. Ya, harus segera dijaga. Mereka harus segera merespon eh, mengenai tabut perjanjian itu. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab juga diberikan petunjuk bahwa kemana tabut itu pergi bukan kehendak manusia, tetapi itu merupakan kehendak Allah sendiri. Dan ini secara konsisten, ya. Bilangan 10 ayat 33, lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya, sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Jadi Bilangan 10 ayat 33 berbicara mengenai perjalanan orang Israel di padang gurun 40 tahun. Setiap tempat-tempat untuk beristirahat, Tuhan yang carikan. Lewat apa? Lewat wujud atau lewat tuntunan tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian. Orang-orangnya memang imam-imam itu pikul. Mereka pikul. Tetapi tabut yang menuntun mereka. Maju kah? Belok kanan, belok kiri, berhenti. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa tabut pergi kepada mereka yang menginginkannya, mereka yang mendambakannya. Sama seperti itu, firman akan datang kepada siapa? Kepada mereka yang menginginkan firman. Makanya Mazmur 107 ayat 9 dikatakan sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Nah, makanya ketika kita senantiasa menantikan Tuhan, maka Tuhan akan mendatangi kita, mendatangi keluarga kita, tempat pekerjaan kita, ya. Makanya Tuhan, ini apa yang sedang kita lakukan hari ini, mendambakan Tuhan, mendambakan firman-Nya, itu merupakan bentuk yang tepat dari orang-orang kudus yang menantikan kedatangan Tuhan kembali. Kalau kita baca di Ibrani 9 ayat 28, Ibrani 9 ayat 28 dikatakan bahwa Tuhan akan datang kembali kepada mereka yang menantikannya. Yang tidak menantikan Tuhan, Tuhan nggak datang untuk mereka. Nah, ini luar biasa. Ini berkat Tuhan. Saya percaya ini berkat Tuhan bagi saudara semua dan juga saya. Ya, bagi kita yang mendambakan, merindukan, menantikan Tuhan. Makna berikutnya, kalau kita lihat, em, kalau kita lihat rumah Abinadab itu eh, bagaikan Taman Eden. Kalau kita lihat, Taman Eden terletak di bukit dan perintahnya pun kalau kita lihat harus menjaga, ya menjaga. Kata syamar digunakan di sini, menjaga sesuatu yang sangat penting. Rumah Abinadab terletak di atas bukit dan perintahnya pun sama, harus menjaga tabut itu. Ya, maka em, ini memperlihatkan kepada kita, mengingatkan kita, Adam tidak bisa menjaga satu hal yang sangat-sangat penting baginya. Dia tidak bisa menjaga. Apa yang dia tidak jaga? Dia tidak menjaga firman Tuhan. Iya kan? Tetapi Abinadab mereka menjaga tabut. Mereka memperlakukan tabut itu dengan baik. Ya. Sikap
sikap kita terhadap firman Tuhan itu sangat-sangat penting. Nah, kiranya kita bisa terus melihat bagaimana kita bisa terus memiliki hati yang merindukan firman, yang menjaga firman di dalam hati kita dalam dalam perbuatan kehidupan iman kita. Ya, arti nama Abinadab kalau kita lihat, arti nama Abinadab itu adalah eh, Bapakku layak dihormati, Bapakku layak dihormati. Jadi dengan menjaga tabut perjanjian, mereka menghormati Allah Bapa. Hari ini ketika kita menjaga firman Allah Bapa dengan baik, kita menghormati Allah Bapa. Maka berkat besar akan dicurahkan bagi kita. Ya, kita akan menjadi pemilik, ya, pemilik dari firman itu. Makanya dikatakan bahwa em, nama Tuhan yang baru, ya, nama Tuhan yang baru itu hanya dinyatakan kepada mereka, orang tertentu saja, ya. Hanya orang tertentu, bukan untuk semua orang. Itu sangat-sangat berharga. 1 Samuel 7 ayat 1 kita bisa lihat di sini, ya. Mereka menguduskan Eleazar menjaga tabut itu, menjaga tabut itu. Kalau kita lihat em, orang-orang Kiryat Yearim itu mereka menginginkannya, mereka ingin menerima firman Tuhan itu, ya, menjaga tabut Tuhan. Nama lain dari Kiryat Yearim itu adalah Baale Yehuda. Baale Yehuda. Artinya majikan dari Yehuda. Majikan dari Yehuda. Jadi Tuhan adalah majikan, pemilik Yehuda. Ya, seperti ini. Nah, kita kembali kepada judul hari ini. Ketika atau sejak tabut itu ada di rumah Abinadab di Kiryat Yearim, berapa lama tabut itu berdiam di sana? Ya, kalau kita lihat sejak datang dari Bet Semes itu di akhir tahun 1102 sebelum Masehi. Dan ini berlangsung selama 20 tahun katanya. 1 Samuel 7 ayat 2. Ini apa yang terjadi di 1 Samuel pasal 7? Itu adalah perang Ebenezer. Perang Ebenezer. Dikatakan 1 Samuel 7 ayat 2, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Ya, di sini. Jadi 20 tahun katanya. Ya, 20 tahun. Allah, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, berdoa, Allah mengutus Samuel untuk memimpin mereka dalam perang, dan Allah anugerahkan kemenangan. Di 1 Samuel 7 ayat 14 dikatakan, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Ada antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Di sini kita bisa lihat kota Ekron dan Gad itu kembali kepada Israel. Jadi dulu itu miliknya Israel, tetapi mereka, ya, dirampas dari mereka, tapi mereka mereka merebutnya kembali. Ya, mereka merebutnya kembali. Itu kota-kota Filistin kan, Ekron dan Gad. Jadi berkat Tuhan itu luar biasa. Ya, 20 tahun telah berlalu, dan kalau kita lihat em, sejak perang Ebenezer sampai Daud menjadi raja di Yerusalem itu berlalu juga untuk waktu yang sangat lama kalau kita lihat, ya. Mengapa kita melihat tahun 1003 sebelum Masehi sebagai eh, sebagai tahun untuk mengetahui berapa lama tabut di rumah Abinadab? Karena em, tabut perjanjian itu baru dipindah ketika Daud menjadi raja di Yerusalem.
Sebelumnya Daud memerintah 7 tahun 6 bulan di Hebron. Tetapi dia menjadi raja hanya atas dua suku, Yehuda dan Benjamin. Ya, Benyamin. Setelah itu tua-tua Israel datang kepada Daud di Hebron, mengurapi dia menjadi raja. Akhirnya Daud menjadi raja atas seluruh Israel, ya, atas 12 suku. Maka dia pindahkan pemerintahan ke Yerusalem, dari Hebron ke Yerusalem. Dan di Yerusalem, dan ketika ini terjadi, itu tahun berapa? Itu tahun 1003 sebelum Masehi. Di tahun itulah Daud berdoa. Dia merindukan untuk memindahkan tabut itu ada bersama-sama dekat dirinya. Kenapa? Kenapa dia ingin pindahkan tabut perjanjian itu ke kota Daud, ke Yerusalem? Supaya seluruh suku, seluruh orang Israel itu terpusat, kehidupan mereka menjadi terpusat kepada Tuhan, kepada tabut perjanjian. Nah, ini tujuan yang sangat luar biasa kan? Jadi kalau kita lihat, berapa lama tabut perjanjian itu di rumah Abinadab? Itu adalah 99 tahun dan 6 bulan. Dari tahun berapa? Dari tahun 1102 sebelum Masehi. Ingat peristiwa itu yang di Bet Semes, kemudian dibawa ke rumah Abinadab. Nah, di situ sampai Daud menjadi raja di Yerusalem. Ya, tahun 1003 sebelum Masehi. Jadi hampir 100 tahun, 99 tahun, 6 bulan. Bayangkan. Ini waktu yang sangat-sangat lama. Sangat-sangat lama. Ya. 2 Samuel 5 ayat 4 sampai 5, ini referensi bagi kita. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Jadi totalnya 40 tahun. Tetapi di breakdown menjadi dua bagian. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Ya. Oh, kenapa di sini cuma ada Yehuda? Di Hebron cuma muncul Yehuda. Benyamin kok nggak ditulis? Nah, ada catatan di bagian ayat yang lain, ya, dicatat dengan detail di situ. Nah, Daud, ya, Daud pada akhirnya dia eh, dia melihat bahwa bahwa eh, setelah kemenangan demi kemenangan dia alami, dianugerahkan oleh Allah, maka dia kumpulkan semua orang untuk memindahkan tabut perjanjian dari Kiryat Yarim ke Yerusalem. Ini di 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 3. 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 3 dikatakan, dan mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baal Yehuda, ini nama lainnya Kiryat Yarim, dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertata di atas kerubin. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Nah, eh, kalau kita lihat, Daud memiliki antusias yang luar biasa, ya, antusias yang luar biasa. Tapi di sini kita lihat bahwa dia memindahkannya itu dengan cara yang tidak sesuai dengan cara Tuhan. Nah, mengenai hal ini kita akan bahas di kesempatan yang berikutnya. Tetapi em, apa yang kita bisa pelajari dari sini adalah eh, Tuhan menginginkan, atau Tuhan inginkan dua hal. Itu adalah dedikasi dan kesungguhan hati. Dedikasi dan kesungguhan hati. Jadi bukan hanya dedikasi saja, tetapi berdedikasi dengan hati yang sungguh-sungguh. Bayangkan, selama hampir 100 tahun, tidak ada yang memperhatikan tabut itu kecuali rumah Abinadab saja. Ya, Abinadab saja. Bahkan di zaman Samuel pun tidak ada ya disinggung mengenai keberadaan tabut itu.
ya. Tidak ada disinggung sama sekali. Nah, tapi baru di zamannya Daud, zamannya Saul tidak ada disinggung juga mengenai hal itu. Hanya di zaman Daud. Daud memiliki dedikasi, ya, memiliki kesungguhan hati mengenai hal itu. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia memindahkannya dengan cara yang salah. Cara yang salah. Ya, makanya sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa perlu kesungguhan dalam roh dan melakukannya dengan cara Allah. Roma 12 ayat 11 dan Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 mengingatkan kita pikiran Tuhan dan pikiran manusia itu berbeda. Cara Tuhan dan cara manusia itu berbeda. Nah, kita perlu untuk senantiasa tersambung dengan Tuhan, lihat tuntunan Roh Kudus, kita melihat firman Tuhan, seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan, cara Tuhan seperti apa, sehingga Tuhan akan sehingga bagi kita akan dibukakan dan kita bisa melihat jalan-jalan yang dari Tuhan untuk kita tempuh. Ya, jadi eh, apa yang terjadi, apa yang terjadi, dan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam eh, usaha Daud memindahkan tabut ini, kita akan lihat lebih detail lagi di pertemuan selanjutnya. Tetapi sebagai kesimpulannya, kiranya kita bisa menyimpan firman Tuhan itu untuk seterusnya di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Dengan demikian, em, kita tidak terpisah dari Tuhan dan kita tidak terpisah dari segala rancangan dan kehendaknya. Pada akhirnya kita akan menjadi penggenap firman Tuhan di hari akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Semoga tema hari ini bisa dipahami. Ya, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada Moksani. Pendeta Yudi, Ya, saya mau tanya, silakan Pak. Silakan. bagaimana caranya memindahkan tabut perjanjian itu tanpa melihat? Terima Ya, kasih, Pendeta Yudi. ya baik. Jadi di dalam hukum Taurat itu ada caranya eh, ditutupi. Jadi kain, ada kain yang sudah disediakan untuk menutupi tabut itu, ya, untuk menutupi tabut itu. Dengan demikian, orang-orang tidak, bahkan yang memikul itu tidak melihatnya. Nah, makanya ada tugas-tugas. Jadi misalnya yang satu-satunya yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus cuma imam besar kan? Imam besar, iya, Nah, iya. jadi imam besar yang menutupi, yang dia bawa kain, kemudian dia tutupi eh, tabutnya, Tabut gitu. perjanjian itu, Tabut ya. perjanjian itu ditutup. Iya. Setelah ditutup, kemudian imam-imam mengangkatnya. Imam-imam mengangkatnya. Nah, di ruang kudus itu kan ada 3 perabot di situ yang memang Hmm. untuk dipindah-pindahkan, dipikul juga itu. Nah, em, itu semua juga ditutupi, gitu. Iya, Jadi iya. yang pikul tabut perjanjian itu adalah imam-imam. Tetapi yang memindahkan perabot-perabot misalnya kaki dian, gitu ya, meja roti sajian atau meja korban, eh, apa Bakaran. eh, meja ini yang apa ukupan, ya, meja ukupan, pembakaran ukupan itu yang keluar-keluar asap eh, itu semua ditutupi oleh para imam, kemudian orang Lewi yang angkut. Nah, itu orang Lewi yang angkut. Oh, iya, iya. Nah, Ya. jadi ditutupi lebih dulu. Jadi semua itu Ditutupi sebenarnya kain ditutupi, dulu, ya. ditutupi kain Oh, yang iya, ditentukan. iya, iya. Ya, Oke. saya akan coba cari gambarnya. Dalam Jumat depan saya coba perlihatkan ya, seperti apa. Ya. Jadi kita dapat bayangan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Sudah Pendeta Yudi. Tuhan Pak berkati Daniel. penjelasannya. Oke, baik.
Kita tutup kelas pelajaran Alkitab kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih, Pendeta Terima Yudi. kasih, Mas Tuhan Sani. Terima kasih, memberkati. Bang Sani. Terima kasih.